salah satu ciri seseorang atau lelaki Jawa itu sudah dewasa, yaitu dia memiliki curigo. Curigo dalam hal ini yaitu keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspaja. Ngotak dan Nyeni. Kali ini saya akan mencoba membabar apa sejatinya fungsi dari keris ya. Kita ketahui bersama secara rancang bangun, keris ini termasuk senjata tajam ya. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas tentang apa saja fungsi keris dari zaman dahulu hingga sekarang. Yang pertama, yaitu keris sebagai senjata. Sebagaimana yang telah saya uraikan di awal, bahwa karena ini tajam, tapi keris bagi orang Jawa merupakan senjata ruket ya, atau senjata pertempuran jarak dekat. Kalau dalam istilah Jawanya itu ngadu siunging batoro, mengadu siungnya Bathara Kala. Jadi dalam pertempuran jarak dekat ini digunakan. Terus yang kedua, keris sebagai senjata pidana ya. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam kisah Sultan Amangkurat I ketika menghukum lawan-lawan politiknya, yaitu dengan sebilah keris Kiai Margopati. Nanti bisa kalian lihat ceritanya seperti apa. Terus yang ketiga, yaitu sebagai senjata peraga. Jadi senjata yang dipamerkan sebagaimana layaknya karya seni. Nah, itu keris sebagai senjata. Ada tiga. Keris sebagai senjata tajam, keris sebagai senjata pidana, dan keris sebagai senjata peraga. Terus yang kedua, keris sebagai atribut ya. Pertama, keris sebagai atribut itu sebagai perlengkapan busana adat. Nah, kalau kita melihat salah satunya kalau dalam acara pernikahan, maka mempelai laki-laki selalu memakai sebilah keris. Atau kalau kita lihat, kalau abdi dalam ingin sowan kepada raja, maka salah satu perlengkapan atributnya yaitu memakai keris. Bahkan prajurit kelas rendah pun, statusnya rendah pun harus memakai keris jika sowan kepada raja ya. Terus yang kedua, keris sebagai atribut raja dan bangsawan. Sebagaimana kita ketahui bersama juga, para raja itu selalu mengenakan keris. Atau para bangsawan zaman dahulu juga selalu menggunakan keris. Terus yang ketiga, keris sebagai atribut utusan raja. Jadi ketika raja memerintahkan pada utusannya, maka sebagai legitimasi bahwa seseorang tersebut adalah utusan dari raja, maka dibekali sebilah keris.
sebagai pertanda bahwa yang bersangkutan adalah utusan dari raja. Kalau zaman sekarang ya SPPD ya, surat pengantar perjalanan dinas ya. Terus selanjutnya yaitu keris sebagai atribut prajurit. Nah, tadi sudah saya singgung di awal, prajurit pun ketika dalam pisowanan, baik pisowanan agung ataupun sehari-hari selalu mengenakan keris. Terus selanjutnya keris sebagai penanda pangkat atau status sosial seseorang ya dalam masyarakat. Nah, ini masih berlaku bagaimana halnya kalau keris menggunakan misalnya kinatah emas dan sebagainya, maka sudah dipastikan pemiliknya itu status sosialnya tinggi. Terus selanjutnya yaitu keris sebagai lambang. Nah, lambang di sini maksudnya yang pertama yaitu sebagai lambang identitas seseorang atau keluarga. Nah, jadi keris itu menunjukkan siapa pemiliknya. Tadi sudah disinggung ya. Terus yang kedua yaitu lambang kedewasaan. Sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa laki-laki Jawa belum disebut laki-laki jika belum mempunyai curigo. Wismo, garwo, turonggo, pukilo, curigo. Jadi salah satu ciri seseorang atau lelaki Jawa itu sudah dewasa, yaitu dia memiliki curigo. Curigo dalam hal ini yaitu keris. Terus keris sebagai lambang persaudaraan. Nah, jadi ini sering dilakukan oleh para petinggi-petinggi negara kita ini ya. Maksudnya yaitu keris sebagai cindera mata, sebagai kenang-kenangan yang diberikan kepada tamu kehormatan. Atau keris digunakan sebagai simbol persaudaraan, persahabatan antara kedua belah pihak ya. Terus selanjutnya itu keris sebagai lambang kepahlawanan. Kita ketahui bersama juga banyak pahlawan-pahlawan kita yang menggunakan keris. Seperti halnya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol. Bahkan pejuang kemerdekaan seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman, kalau kita lihat di foto-fotonya juga mengenakan sebuah keris. Terus selanjutnya yaitu keris sebagai tanda peringatan peristiwa. Yaitu biasanya disimbolkan dalam sengkalan ya. Seperti halnya gonjonya berkinatah gajah singo, seperti itu ya. Maka itu melambangkan suatu peristiwa apa yang mengikuti sehingga disimbolkan dalam sebilah keris. Biar kita ingat-ingat, oh keris ini sebagai salah satu tanda peringatan suatu peristiwa. Seperti itu ya, jadi banyak banget fungsi dari sebilah keris. Jadi keris ini tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang klinik saja ya. Sebenarnya banyak terjadi salah kaprah bagaimana yang telah kita lihat di banyak film-film Indonesia ya. Keris selalu diidentikan dengan para dukun ya. Padahal ruang lingkup dari keris sendiri tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal seperti itu. Banyak sekali fungsi-fungsi keris dari zaman dahulu hingga sampai saat ini. Jadi bagi para pemula yang hobi berkerisan, janganlah gentar, janganlah malu,
untuk nguri-nguri kebudayaan ya. Ini warisan leluhur, apalagi keris ini sebagai simbol budaya juga yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda bangsa Indonesia. Oke, saya kira demikian pembahasan saya mengenai fungsi keris dari zaman dahulu hingga sekarang ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para dulur-dulur yang mulai menekuni dunia tosan aji. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.